para pencari keadilan, Anda mungkin melihat ada oknum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos. Ini kan pengacaranya Agus nantangin Kodensu. Katanya Kodensu mau dihajar. Nggak pakai banyak cincong, disamperin cuy sama Kodensu ke rumahnya. Ya, nggak usah saya datang mau dihajar. Jadi kalau tidak jadi dihajar ya. Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Kan katanya datang karena ditantangin. Lah kok suruh minta maaf? Apanya harus minta maaf? Harusnya kalau dia nggak berani gentle, dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Saya santakan bahwa Denny Sumargo gentle. Dan FA sebagai pengacara sebelah menurut saya, kalau orang datang ke rumah saya begitu, terus saya udah bilang tantangin, ya udah, saya hadapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Serang Informasi, dan ini ada berita-berita yang sangat menarik ya, yaitu Densu mendatangi rumah Farhad Abbas, dan tetapi ini jadi dibully-bully juga ya sama netizen, dan tentunya video-video ini viral. Bahkan Rasman Nasution, Hotman Paris, ya Pablo Benua pun ya ini membela Densu. Dan bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak pernyataan-pernyataan dari beberapa praktisi-praktisi hukum yang membela Densu ini. Satu hal yang penting untuk diingat oleh banyak orang. Hanya 3 orang di dunia ini yang tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki lawan. Jadi kita laki-laki itu tidak boleh lawan 3 orang. Tiga jenis orang di dunia ini. Yang pertama itu perempuan. Perempuan kita tidak boleh lawan. Gue lihat Farhad itu kan agak sedikit seperti perempuan nih ya. Karena lihat dia pakai bando apa segala macam. Terus nyinyirnya ya, keponya gitu ya. Saya melihat itu Farhad itu ada sedikit polanya hampir kayak perempuan. Jadi salah satu kategorinya masuk. Yang kedua adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu juga nggak boleh kita lawan tuh. Nah, gue lihat Farhad itu juga ada sedikit sifatnya seperti kayak kekanak-kanakannya. Ada seperti anak-anaknya. Coba perhatikan, dia di acara pagi-pagi ambiar itu nyerocos terus mulutnya kan, ngomong kayak anak-anak lagi belajar ngomong. Nah, itu ya kita anggap bisa jadi Farhad seperti anak-anak. Maka gue sudah masuk kategori kedua. Kategori ketiga adalah orang gitu. Orang yang kurang ya, kalau kita lihat bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Denny Sumargo dimarahin, si John LBF dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo ini dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Dimarahin semuanya katanya sama Farhad Abbas ya. Dan bagaimana tanggapannya kalian semua tentang komentar-komentar atau pernyataan dari Bang Pablo Benua ini ya? Bang Pablo Benua ini sangat luar biasa jika memberi sebuah paparan-paparan itu sangat masuk akal juga ya gitu ya. Bagaimana? Silahkan komentar ya teman-teman ya. Bang Pablo Benua bagaimana pendapatnya? Ini kan pengacaranya Agus nantangin Kodensu. Katanya Kodensu mau dihajar. Nggak pakai banyak cincong, disamperin cuy sama Kodensu ke rumahnya. Lagian segala nantangin sih, lu kagak inget apa Densu tuh mudanya kayak gimana dulu. Lagian secara fisik aja udah kelihatan siapa yang lebih fit ya kan. Iya memang benar ya. Memang Densu ini memang gede banget badannya, juga fit ya, seger ya, geger ya, apa namanya, keker ya gitu ya teman-teman ya. Memang betul sekali. Ya, nggak usah Nah, saya datang mau dihajar. Jadi kalau tidak jadi dihajar ya. Nah, kita lihat badannya saja ya ini ya. Ini beda ya. Kalau Farhad ini memang besar ya. Tapi Densu kuat ya. Bang Densu ini kelihatan keker, kelihatan gagah ya gitu ya. Bukan gede tapi kelihatan lembek. Kalau Bang Farhad ini kan kelihatannya lembek gitu. Kelihatannya gimana ya? Gede, memang badannya gede. Jauh sama Bang Densu ya. Tapi Bang Densu kayaknya menang ya teman-teman kalau misalkan gulat gitu ya. Orang berbicara kita nggak mungkin ngomong mengenai emosi. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Ya nggak bisa juga. Bisa. Saya pulang saya izin. Saya ganggu. Masa kematangannya Pak Denny itu udah lebih Justru begini dengar dulu baik-baik. Saya per hari ini saya sudah tidak bisa. Ya, karena saya datang tujuan untuk. Saya santakan bahwa
Denny Sumargo gentle. Dan FA sebagai pengacara sebelah menurut saya, kalau orang datang ke rumah saya begitu terus saya udah bilang tantangin, ya udah saya hadapi. Bukan malah dengan cara begitu menurut saya. Tapi Denny Sumargo pun dia merasa dia benar. Dia merasa ditantang. Sekarang tanya, ada aksi ada reaksi kan? Betul. Kalau saya FA, karena saya yang memulai kata-kata, dia datang pasti saya hadapi dong. Kalau memang benar FA yang memulai. Tapi kalau ada orang, saya bilang, kau Denny Sumargo, kau gini-gini, coba hadapi saya. Dia datang, saya pasti datang. Itu berhadap. Itu namanya jangan. Betul Tapi sekali. kalau mundur, itu berarti bukan lagi kita itu. Iya betul sekali ya. Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Tapi dia nggak nyerang, dia baik-baik bawa wartawan, masa saya pukul? Yang ada dia laporin saya masuk penjara, kan kira-kira seperti itu. Buat apa? Kita kan lawyer, kita punya otak, kita punya ilmu. Nah, tapi jadi ribet-ribut gitu. Tapi gini Bang, maksud aku, abang kan udah kenalin hajar dan pukul gitu. Dan abang kan juga orang hukum, aku yakin Bang Densu juga tahu itu gitu Bang. Iya. Dan kenapa kok sampai ke rumah, sampai seperti itu gitu? Saya nggak tahu, terlalu berani gitu. Kecuali saya nantang, ayo kamu ke rumah saya. Ya saya, dia bilang dia mau nyari saya. DWA saya. Ternyata di sana ya, saya namanya tuan rumah ya. Saya tunggu-tunggu dia serang nggak gitu. Cuma saya malas ribut gitu. Saya fokus ke pembela kaum yang lemah gitu. Kenapa Denny ada di situ? Dia bilang saya nimbrung loh. Bukan. Yang memasukkan rekening Agus itu adalah Bang Densu. Kemudian uang terkumpul dan mereka sudah gembar-gemborkan Agus untuk biaya pengobatan, nanti bisa dipakai untuk modal kerja, modal usaha. Kan katanya datang karena ditantangin. Lah kok suruh minta maaf? Apanya harus minta maaf? Harusnya kalau dia nggak berani gentle, dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Kok malah minta maaf? Itulah dia selalu berubah kan. Di depan ini lain, di belakang lain. Bagi saya, FA yang merasa paling jago, ternyata kerdil tuh tidak berani. Nah, itu jadi indikator gitu. Kalau saya nantangin seseorang, kemudian orang itu datang, weh saya hadapi bro. Itu saya. Artinya kita laki-laki bos, datang ke rumah kita lagi. Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame, nagih-nagih duit ke sana. Aduh, masya Allah, memalukan. Bang terakhir nih. Kalau para pencari keadilan, Anda mungkin melihat ada oknum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos. Benar-benar diolok-olok sampai tingkat paling rendah. Bayangkan kalau oknum pengacara seperti itu menjadi pengacaramu. Bagaimana nasib perkaramu? Bagaimana wibawa pembelanya? Betul. Dengan Betul sekali, iya. memakai jasa oknum pengacara seperti itu. Jadi pada pencari keadilan, berhati-hatilah memilih pengacara, karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust, kepercayaan. Wibawa dari pembelaannya itu sangat terkait juga dengan wibawa dari pengacara. Kalau pengacaramu diolok-olok titik paling rendah, titik paling hina, bagaimana cara pandang aparat hukum, bagaimana cara pandang hakim terhadap kasusmu? Jadi pilihlah pengacara yang dipercaya masyarakat, setidak-tidaknya masih punya nama, tidak diejek, tidak diolok habis, benar-benar tidak dihina sampai titik paling rendah. Otman Paris. Ada hal yang menarik yang gua ambil dari wawancara dia tadi malam. Di mana wawancaranya dia itu dia menyebut bahwa Pablo dan istrinya pernah pinjam uang sama dia, pernah berhutang sama dia. Gini ya, saya ingin Farhad Abbas segera buktikan itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke? Kalau tidak, Saya ingatkan lagi kamu Pablo, nggak usah cari gara-gara saya sama kamu. Saya nggak cari gara-gara sama kamu. Ini kalau saya buka-buka ini, lu nggak minta maaf, awas saja. Tapi aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat aku apa yang kita. Jadi kasus ini malah merembet kemana-mana ya, kayak Pablo Benua sama Farhad Abbas juga malah jadi saling tantang gitu ya. Menyesal nggak? Aduh ternyata
maafkan kata netizen, oh ini salah nih, bantu orang ini salah, udah merasa menyesal? Enggak. Karena saya percaya segala sesuatu itu udah ketentuan Allah. Bahkan di tengah kisruh seperti ini pun Novi mesti nanya ya ke A ya? Iya betul. Ayo urus matanya gitu kan? Betul. Sampai kita hubungin, kita telepon, kita WA, nggak ada respon sama sekali. Sampai kita bersurat ke rumahnya untuk, ayo ini uang udah di kita nggak ambil, dan saya pastikan uangnya sampai detik ini masih ada.